kelompok 3 akan mempresentasikan tugas analisis UMKM pada tahap yang pertama. Jadi kelompok kami ini menganalisis UMKM kebab. Kenapa kami memilih menganalisis UMKM ini? Karena yang pertama adalah kami kenal dengan ownernya, sehingga memudahkan kami untuk berkomunikasi untuk kedepannya. Dan yang kedua, usaha ini cukup mudah prosesnya dan juga bisa memudahkan kita untuk menganalisis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebab. Jadi kebab adalah makanan siap saji yang khas dari Timur Tengah atau tepatnya di Turki. Kemudian populer di Indonesia itu pada tahun 2017. Kebab sendiri berisikan ada daging atau beef, kemudian sayuran, telur, saus, dan juga keju. Kemudian profil perusahaan usaha yang kami analisis ini bernama Moza Kebab. Didirikan pada tahun 2021, tepatnya ada di Pekor Wai Halim. Terus pada tahun 2022 membuka cabang di Korpri. Sekarang memiliki 2 karyawan. Untuk menunya sendiri itu ada kebab, kemudian burger, dan juga lumpia beef. Harganya juga cukup murah, mulai dari 10.000 sampai dengan 23.000 sesuai jenis ukurannya. Ada tambahan topping itu ada telur dan juga keju. Harganya mulai dari 2.000 sampai dengan 5.000. Untuk menu yang paling best seller itu adalah kebab. Kemudian dalam sehari penjualannya itu di dua gerai bisa kurang lebih 100 porsi. Kalau misalnya ada event bisa lebih. Target penjualan dari usaha ini adalah di semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Sebelumnya penjual ini juga pernah menjual produk lainnya seperti es boba dan juga kentang goreng. Selanjutnya yang ketiga itu ada proses bisnis. Jadi bahan baku usaha ini didapat dari supplier. Bahan bakunya itu berupa kulit lumpia, kemudian kulit kebab, roti untuk burger, saus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alat-alatnya sendiri ada kompor, gas, panggangan, pisau, dan lain-lain. Untuk proses produksinya, karena yang paling best seller adalah kebab, jadi saya akan menjelaskan proses pembuatan kebab. Jadi yang pertama adalah kita harus menyiapkan lumpia kebabnya. Kemudian diberi oleh daging yang sudah diiris-iris dan juga sayur yang sudah diiris-iris. Setelah diberi sayur dan juga daging, beri saus sesuai dengan selera pelanggan. Kalau misal ada ekstra tambahan topping, diberi toppingnya. Kemudian kulit kebabnya dilipat. Setelah dilipat dipanggang di panggangan yang sudah diberi margarin dan juga dipanaskan. Kemudian dibolak-balik hingga matang sampai kecoklatan. Kemudian jika kebab sudah matang bisa dikemas, kemudian diberi ke pelanggan. Selanjutnya yang keempat itu saya akan menjelaskan aktivitas utama. Jadi ada 4 aktivitas utama dalam usaha kebab ini. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku, kemudian penyimpanan, terus ada penyajian dan juga penjualan. Yang pertama itu pembelian bahan baku. Sudah dijelaskan tadi, pembelian baku itu ada yang menyuplai, kemudian ketika sudah disuplai kita menyimpannya di freezer agar tahan lama. Tahan lamanya itu kurang lebih bisa 1 bulan. Dan yang ketiga itu ada penyajian. Penyajian ini adalah proses produksi atau pembuatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pembuatan kebab. Dan yang terakhir itu ada penjualan. Jadi penjualan kebab ini dilakukan secara langsung atau secara online. Maksudnya secara offline, tidak secara online. Kemudian jam operasionalnya itu bisa buka pada jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam. Untuk pembayarannya sendiri itu bisa cash atau juga bisa via kris. Jadi itu saja penjelasan dari analisis UMKM tahap pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.